Pernahkah Anda berada di posisi ini? Uang di dompet atau rekening tinggal satu-satunya harapan. Mungkin sisa Rp500.000, mungkin Rp1.000.000. Itu adalah benteng pertahanan terakhir Anda sampai gajian berikutnya. Anda sudah berhitung dengan sangat cermat, uang itu harus cukup untuk bertahan hidup. Lalu tiba-tiba, sebuah pesan masuk. Anak Anda, atau mungkin adik Anda, orang yang Anda sayangi, mengirim pesan darurat. Ponsel yang ia gunakan untuk mencari pekerjaan sampingan, untuk kuliah daringnya, untuk menjalankan bisnis daring kecil-kecilannya, tiba-tiba mati total. Setelah diperiksa, ternyata mesinnya yang kena. Harus ganti, dan biayanya, ya tepat sekali, Rp500.000. Apa yang Anda rasakan saat itu? Jantung Anda mungkin terasa sedikit mencelos. Ada rasa sesak di dada. Pikiran Anda langsung berputar. Kenapa harus sekarang? Kenapa di saat seperti ini? Anak Anda terus mendesak. Ia bilang butuh sekali ponsel itu untuk kelas penting besok pagi. Tanpa itu, ia bisa ketinggalan materi, bahkan bisa dianggap tidak hadir. Anda tahu, Anda tidak punya pilihan lain. Dengan berat hati, dengan wajah yang mungkin tanpa sadar Anda tekuk menjadi cemberut, Anda mentransfer uang itu. Sambil menekan tombol konfirmasi di aplikasi perbankan, gerutuan muncul di dalam hati. Uang tinggal segini, ada saja kebutuhannya. Kebutuhan kok ya datangnya selalu keroyokan begini? Selamat, Anda baru saja melakukan sesuatu yang dilakukan oleh 90% orang di luar sana. Anda baru saja mengeluarkan uang sambil menabuh genderang perang dengan uang itu sendiri. Anda butuh uang, tetapi di saat yang bersamaan, Anda sedang memusuhinya. Anda memperlakukannya seolah-olah ia adalah sumber masalah, biang keladi dari kekesalan Anda saat itu. Sekarang, coba kita renungkan sejenak. Pernahkah ada musuh yang betah tinggal berlama-lama dengan Anda? Sifat alamiah dari dua hal yang bermusuhan adalah saling menjauhi, saling menolak, saling mendorong pergi. Anda mendorong energi uang menjauh dari Anda, tepat di saat Anda paling membutuhkannya. Ini bukan tentang omong kosong, ini adalah tentang fisika dasar kehidupan. Ini tentang getaran, tentang frekuensi, tentang bahasa sunyi yang dipahami oleh seluruh alam semesta, termasuk rezeki Anda. Jika Anda merasa setiap kali ada uang masuk, selalu ada saja lubang pengeluaran yang sudah menunggu, jika Anda merasa rezeki terasa seret dan selalu habis entah kemana, mungkin akar masalahnya ada di sini, bukan pada jumlah uang yang Anda terima, tapi pada perasaan Anda saat melepasnya. Mari kita bedah bersama bagaimana cara mengubah permusuhan ini menjadi persahabatan abadi dengan uang. Bagaimana mengubah getaran kesal menjadi getaran kekayaan yang menarik lebih banyak rezeki ke dalam hidup Anda. Untuk memahami mengapa perasaan saat mengeluarkan uang itu begitu penting, kita harus sepakat pada satu pemahaman dasar. Alam semesta ini adalah energi. Meja di depan Anda, udara yang Anda hirup, tubuh Anda, bahkan pikiran dan perasaan Anda, semuanya bergetar pada frekuensi tertentu. Pikiran dan emosi Anda adalah pemancar getaran yang paling kuat yang Anda miliki. Ketika Anda merasa marah, kesal, takut, cemas, atau merasa kekurangan, Anda sedang memancarkan getaran pada frekuensi yang rendah dan berat. Sebaliknya, ketika Anda merasa bahagia, bersyukur, lega, cinta dan berkelimpahan, Anda sedang memancarkan getaran pada frekuensi yang tinggi dan ringan. Ini adalah hukum alam yang tidak bisa ditawar, sama pastinya seperti hukum gravitasi. Hukum ini sering disebut hukum tarik-menarik. Sederhananya, getaran yang sejenis akan saling tarik-menarik. Getaran rendah akan menarik pengalaman-pengalaman yang bergetar rendah. Getaran tinggi akan menarik pengalaman-pengalaman yang bergetar tinggi. Uang, dalam bentuknya yang paling murni, adalah energi yang netral. Ia tidak baik dan tidak jahat. Uang hanyalah alat, sebuah representasi dari energi pertukaran nilai. Uang akan dengan senang hati mengalir kemana saja, namun ia cenderung lebih deras mengalir ke arah sumber getaran yang cocok dengannya. Getaran apa itu? Getaran kelimpahan, kegembiraan, dan rasa syukur. Sekarang, mari kita kembali ke cerita ibu di awal tadi. Ketika ia mengeluarkan uang Rp500.000 itu dengan perasaan kesal, dongkol, dan merasa dirampok oleh keadaan, getaran apa yang sedang ia pancarkan ke alam semesta? Getaran yang ia kirim adalah getaran kelangkaan. Uangku cuma segini dan sekarang berkurang.
Aku tidak punya cukup. Getaran korban. Kenapa ini terjadi padaku? Aku selalu sial. Getaran permusuhan. Uang ini sumber masalah. Gara-gara kebutuhan ini aku jadi pusing. Alam semesta yang tugasnya hanya merespons getaran yang Anda kirimkan akan menangkap sinyal ini dengan sangat jelas. Responsnya adalah, oh baik, pengguna ini sedang bergetar pada frekuensi kelangkaan, korban, dan permusuhan dengan uang. Mari kita kirimkan lebih banyak situasi yang akan membuatnya merasakan hal yang sama. Maka jangan heran jika beberapa hari kemudian tiba-tiba atap rumah bocor atau iuran sekolah anak yang lain sudah jatuh tempo, atau motor mogok dan butuh perbaikan. Alam semesta hanya memberikan apa yang Anda minta melalui getaran Anda. Anda meminta permusuhan dengan uang, maka Anda akan terus-menerus diberi alasan untuk bertengkar dan kesal karena urusan uang. Lingkaran setan ini terus berlanjut. Anda semakin kesal, rejeki semakin seret. Ini sama seperti Anda sedang lelah sekali setelah bekerja seharian. Badan pegal-pegal, pikiran penat. Lalu pasangan Anda datang dan meminta jatah hubungan suami istri. Jika Anda melayaninya dengan rasa terpaksa, dengan gerutuan, dengan rasa kesal, apakah hubungan itu akan terasa nikmat? Tentu tidak. Yang ada hanyalah sebuah kewajiban yang dingin dan tidak berenergi. Begitu pula dengan uang. Jika Anda melepasnya dengan energi permusuhan, ia tidak akan nikmat berinteraksi dengan Anda. Ia akan pergi dan enggan untuk kembali. Lalu bagaimana jika ceritanya kita ubah sedikit? Bagaimana jika si ibu tadi meskipun berada dalam situasi yang sama persis, memilih untuk mengunggah rasa yang berbeda? Bayangkan skenario ini. Uang di rekening tinggal 500.000. Datang kabar ponsel anaknya rusak dan butuh biaya perbaikan yang sama persis. Alih-alih mengeluh, si ibu mengambil jeda sejenak. Ia menarik napas dalam-dalam, kemudian sebuah kesadaran baru muncul dalam dirinya. Ia mengubah dialog internalnya. Di dalam hatinya ia berkata, "Ya Tuhan, Alhamdulillah, di saat anakku membutuhkan, Engkau masih memberiku kemampuan untuk membantunya. Aku bersyukur memiliki uang 500.000 rupiah ini untuk kuberikan kepadanya. Aku percaya uang ini keluar untuk kebaikan, untuk kelancaran pendidikannya, untuk masa depannya." Saat ia menekan tombol transfer, ia tidak melakukannya dengan muka cemberut. Ia melakukannya dengan senyum tulus. Ia membayangkan ponsel anaknya kembali berfungsi dengan baik, membayangkan anaknya bisa kembali belajar dengan lancar, dan membayangkan bagaimana bantuan kecil ini akan membawa kebaikan besar di kemudian hari. Ia melanjutkan dialog batinnya. Uang ini hanyalah sarana. Aku melepasnya dengan ikhlas dan bahagia. Aku percaya setiap rupiah yang aku keluarkan untuk kebaikan akan kembali kepadaku berlipat-lipat ganda dari arah yang tidak terduga. 500.000 ini kecil. Aku adalah magnet uang. Rezeki besar sedang dalam perjalanan menujuku. Lihat perbedaannya, sangat jauh. Situasinya sama, jumlah uangnya sama, kebutuhannya sama. Yang berbeda hanyalah rasa yang diunggah di dalam tindakan tersebut. Pada skenario kedua ini, getaran apa yang dipancarkan si ibu? Getaran syukur. Alhamdulillah, aku masih punya uang untuk menolong. Getaran kelimpahan. 500.000 ini kecil. Aku percaya akan datang lagi yang lebih besar. Aku adalah magnet uang. Getaran kegembiraan. Aku bahagia bisa membantu anakku. Getaran kepercayaan. Aku percaya rezeki akan kembali berlipat-lipat ganda. Alam semesta sekali lagi menangkap sinyal ini dengan sangat jernih. Responsnya adalah, oh baik, pengguna ini sedang bergetar pada frekuensi syukur, kelimpahan, dan kegembiraan terkait uang. Mari kita kirimkan lebih banyak situasi yang akan membuatnya merasakan hal yang sama. Maka jangan kaget jika keesokan harinya ada klien lama yang tiba-tiba membayar utangnya, atau ada tawaran proyek sampingan yang datang entah dari mana, atau mungkin ia menemukan uang di saku celana lama yang ia lupakan. Alam semesta punya jutaan cara untuk mengembalikan energi yang Anda lepaskan. Ia akan mencatat Anda sebagai orang yang bersyukur, orang yang merasa kaya, dan akan mengirimkan lebih banyak alasan bagi Anda untuk terus merasa kaya dan bersyukur. Anda mungkin bertanya, tapi kan sulit. Bagaimana caranya merasa bahagia dan berkelimpahan kalau kenyataannya uang memang sedang tidak ada? Ini adalah pertanyaan yang sangat wajar. Dan inilah letak latihannya. Inilah yang membedakan orang yang terus-menerus berada dalam mode bertahan hidup dengan orang yang berhasil melompat ke mode berkelimpahan. Anda tidak perlu menunggu kaya raya untuk merasa berkelimpahan. Justru sebaliknya, Anda harus merasa berkelimpahan terlebih dahulu
agar kekayaan itu datang kepada Anda. Perasaan itu yang datang duluan, baru kenyataan fisik mengikutinya. Ini adalah kuncinya. Anda tidak merasa bahagia setelah menerima uang. Anda menerima uang karena Anda sudah memilih untuk memancarkan getaran bahagia. Jadi, bagaimana cara praktis untuk melatih otot kebahagiaan finansial ini dalam kehidupan sehari-hari? Bagaimana cara mengubah setiap transaksi pengeluaran dari momen yang menyakitkan menjadi ritual yang menarik kekayaan? Ini adalah beberapa langkah yang bisa Anda mulai praktikkan hari ini juga. Tidak perlu menunggu punya uang banyak. Mulailah dengan apa yang Anda miliki sekarang. Langkah pertama, ritual melepas uang dengan bahagia. Setiap kali Anda akan mengeluarkan uang, entah itu untuk membayar tagihan listrik, membeli sebungkus nasi di warung, membayar parkir, atau mentransfer uang untuk kebutuhan keluarga, lakukan jeda 3 detik. Pegang uangnya jika tunai, atau lihat nominalnya di layar jika digital. Sadari keberadaan uang itu. Ucapkan terima kasih dalam hati. Katakan, terima kasih uang, terima kasih telah hadir dalam hidupku dan membantuku memenuhi kebutuhan ini. Berkati tujuan uang itu pergi. Jika Anda membayar tagihan listrik, katakan, semoga uang ini menjadi berkah bagi perusahaan listrik dan seluruh karyawannya sehingga mereka bisa terus memberikan layanan terbaik. Jika Anda membeli makanan, katakan, semoga uang ini menjadi berkah bagi si penjual dan keluarganya. Lepaskan dengan perasaan lega dan ikhlas. Rasakan sensasi kegembiraan karena Anda mampu membayar, mampu memberi, mampu berpartisipasi dalam aliran ekonomi. Mungkin awalnya terasa aneh. Tidak apa-apa, teruslah lakukan. Lama-kelamaan ini akan menjadi kebiasaan. Anda sedang memprogram ulang alam bawah sadar Anda dari mengeluarkan uang itu menyakitkan, menjadi mengeluarkan uang itu membahagiakan dan penuh daya. Langkah kedua, ubah cara Anda berbicara tentang uang. Perhatikan kata-kata yang Anda gunakan setiap hari. Apakah Anda sering berkata, lagi bokeh nih, duh, tanggal tua, harga-harga makin mahal, pusing, atau cari uang susah banget? Setiap kalimat itu adalah sebuah doa. Setiap kalimat itu adalah afirmasi yang menguatkan getaran kekurangan dalam diri Anda. Mulai sekarang, balikan kalimat itu. Bahkan jika kondisi belum berubah, mulailah menanam benih yang baru. Ganti dengan, rezeki sedang dalam perjalanan. Selalu ada jalan untuk setiap kebutuhan. Uang mudah datang kepadaku. Aku bersyukur atas semua rezeki yang kumiliki sekarang. Lidah bisa bebas berbicara, ia bisa membangun istana atau menghancurkan kerajaan. Gunakan lidah Anda untuk membangun kerajaan finansial Anda. Langkah ketiga, praktikkan rasa syukur yang radikal. Setiap malam sebelum tidur, setiap Anda ingat, atau setiap pagi saat bangun, jangan langsung meraih ponsel. Ambil buku catatan kecil, atau cukup pejamkan mata, dan sebutkan 3 hal terkait finansial yang Anda syukuri hari itu. Tidak harus hal besar. Aku bersyukur hari ini bisa minum kopi yang nikmat. Kopi itu dibeli dengan uang. Aku bersyukur bisa tidur di kasur yang nyaman di dalam rumah yang aman. Rumah itu ada karena uang. Aku bersyukur punya kuota internet sehingga bisa menonton video ini. Kuota itu juga dibeli dengan uang. Dengan melakukan ini, Anda melatih pikiran Anda untuk fokus pada apa yang Anda miliki, bukan pada apa yang tidak Anda miliki. Anda menggeser frekuensi Anda dari kurang menjadi cukup, dan dari cukup menjadi berlimpah. Bayangkan diri Anda seperti sebuah menara pemancar radio. Jika Anda terus-menerus menyiarkan frekuensi keluh kesah dengan kekesalan tentang uang, maka lagu-lagu yang akan Anda tarik ke dalam hidup Anda adalah lagu-lagu tentang tagihan yang menumpuk, pendapatan yang stagnan, dan kebutuhan mendadak. Tapi jika Anda secara sadar, dengan sengaja, setiap hari, mengganti siaran Anda ke frekuensi syukur, kegembiraan, dan kelimpahan, maka lagu-lagu yang akan Anda putar dalam realitas hidup Anda adalah lagu-lagu tentang peluang baru, rezeki tak terduga, dan kebebasan finansial. Jadi, mari kita kembali ke pertanyaan di awal. Repot seperti apa diri Anda bila tiap hari mengeluarkan uang dengan rasa kesal? Repotnya adalah Anda menciptakan sebuah penjara finansial untuk diri Anda sendiri. Anda yang membangun temboknya, Anda yang memegang kuncinya, tetapi Anda juga yang mengeluh mengapa Anda terkurung di dalamnya. Anda ingin rezeki yang melimpah, tapi di sisi lain, Anda terus-menerus bermusuhan dengan simbol rezeki itu sendiri. Pilihan ada di tangan Anda. Mau rezeki yang datang dengan energi bahagia dan melimpah, atau rezeki yang datang dengan energi ruwet dan selalu terasa kurang.
Semua itu munculnya dari hal-hal sepele, dari satu detik keputusan di dalam hati Anda saat membayar tukang parkir, dari perasaan yang Anda pilih saat mentransfer uang untuk membayar cicilan, dari kata-kata yang Anda ucapkan saat melihat saldo di rekening Anda. Maka catat ini baik-baik. Sebaik-baik rasa hati yang diunggah saat mengeluarkan uang adalah rasa bahagia, rasa syukur, rasa lega, dan rasa berkelimpahan. Uang adalah energi. Perlakukan ia sebagai sahabat yang ingin Anda undang terus-menerus ke dalam rumah Anda. Sambut kedatangannya dengan gembira, dan lepas kepergiannya untuk hal-hal baik dengan doa dan rasa terima kasih. Karena sahabat yang dilepas dengan baik, pasti akan rindu dan ingin segera kembali berkunjung. Bahkan seringkali ia akan datang kembali dengan membawa serta teman-teman barunya. Mulai hari ini, setiap kali Anda mengeluarkan uang, tersenyumlah. Katakan dalam hati, aku kaya, aku berkelimpahan, uang ini keluar untuk kebaikan, dan akan kembali kepadaku dengan cara yang ajaib dan berlipat ganda. Lakukan itu, dan saksikan sendiri bagaimana alam semesta mulai menata ulang realitas finansial Anda.